atau sebelum dimulai biasa man ya kita ingatkan untuk administrasinya ya nanti ya, ambil screenshot dan dari penampilan kita yang terbaik menurut Hilman. Juga kehadirannya ya, kita daftar hadir manual untuk Bapak miliki. Ya, bentar Bapak baterainya untuk misalkan baterainya dulu ya. Ya, silakan siapa lagi yang mau di-on-kan kameranya nih, baru satu nih. Dah pukul 7:16. Makasih April ya. Ada yang sinyalnya terganggu kayaknya nih, barusan tuh sudah gabung tiba-tiba keluar ya. Halo Pak Tur, gimana Pak Tur kondisi di sana Pak Tur? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Pak Tur tadi mana Pak Tur? Lupa Pak. Di Cimahi Pak. Oh Cimahi ya, dekat ya dengan. Cimahinya di mana Pak Tur? Cimahi Selatan Pak. Dari selatan, di daerah mana tuh yang selatan tuh? Unjani, belakang Unjani Pak. Belakang apa? Unjani. Oh, daerah kampung Unjani. Betul Pak. Oh, sana. Oke, oh, itu udah masuk wilayah selatan ya. Bukan ke daerah Lebih Gajah sana ya. Jadi kalau selatan ke daerah Brigip sana ya. Oke, baik Pak Tur. Nggak hujan di sana? Kebetulan kemarin hujan sih Pak. Oh, kemarin ya. Oke. Gimana Lutfi? Halo Lutfi, tambah monitor nggak? Kayaknya pelan sekali nih Lutfi, respon suaranya Lutfi tuh. Mungkin bisa diperbesar volumenya. Ya, baru 3 nih. Coba saya Bapak cek lagi nih. Adila, halo Adila, bisa memantau Adila? Iya Pak, bisa. Oke, baik ya. Ini masih banyak yang ini ya. Belum bisa di-on kan, baru 3 orang nih. Aduh, rasanya pengen Bapak ingin ketemu. Karena kalau kemarin kok waktu sempat kita waktu kelas B ya kalau nggak salah waktu itu di kampus ya, daring tapi dari kampus ya, itu nampak sekali kita kompaknya gitu ya. Ya, tapi karena kondisi kita saat ini juga ya dinamikanya cukup membuat kita agak bersedih ya. Termasuk Cimahi sekarang udah level 3-nya lumayan, anak SD pun sudah diberhentikan total, SMA dan sebagainya. Oke, baik kita mulai saja ya untuk meet kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada beberapa respon yang muncul suaranya ya, walaupun mungkin masih terkendala untuk on cam ya. Ardin, Fadil, Maulana ya, suaranya kedengaran barusan ke Bapak ya. Oke. Fatan, mau monitor Fatan? Mau monitor Pak. Oke, baik ya. Ya, alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga Hilman ya, dalam mata kuliah kewarganegaraan kita ini ya. Betul Pak. Nah, oke, baik ya. Dari pertemuan yang sudah kita laksanakan, Bapak ingatkan kembali bahwa misi pembelajaran kita
dalam pembelajaran kewarganegaraan atau PKN di perguruan tinggi ini, jangan lupa adalah tentang kepedulian ya terhadap persoalan bangsa yang secara akademis teoritis itu berkaitan dengan pendidikan politik. Ya? Nah, namun kalau secara yuridis formal merujuk kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita, disebutkan di sana bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu berkaitan dengan masalah cinta tanah air atau disebutkan rasa kebangsaan. Nah, oleh karena itulah tema apapun, judulnya, topik apapun yang akan kita bicarakan, tolong dikaitkan dengan itu. Ya, jangan lepas dari misi pembelajaran kita baik secara teoritis maupun secara yuridis. Nah, tentunya nanti ketika kita berbicara mengkaji kepedulian itu tidak lepas dari fenomena yang ada dalam kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dan kenegaraan kita. Oleh karena itulah dimulailah Bapak ingatkan lagi pada pertemuan kedua kemarin kita membicarakan salah satu persoalannya berangkat dari siapa bangsa Indonesia itu. Gitu kan ya? Mau dibawa kemana ya kehidupan berbangsa ini. Maka kata kuncinya ya, misi atau visi dan misi berbangsa kita jangan lepas dari amanat konstitusi kita. Karena itulah sebagai produk kesepakatan yang menjadi pengikat kehidupan berbangsa Indonesia. Ya. Intinya apa? Kita kembalikan kepada alinea kedua dan alinea keempat. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, sehingga muncullah di situ suatu konsep bangsa Indonesia yang tidak lepas kita mengenal apa disebut dengan jati diri yang di dalam silabus kita, kurikulum pembelajaran kita disebut dengan identitas nasional. Gitu kan ya? Nah, dari situ diharapkan kita ya menyamakan persepsi dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita, dinamika tantangan, ya bagaimana kita mensikapi terjadinya perbedaan-perbedaan, ya terjadinya hal-hal ya yang kadang-kadang kita lupa, gitu kan ya, dengan siapa bangsa Indonesia itu. Makanya kembalikan kepada identitas. Kita lihat identitas di sana tidak bisa lepas dari apa yang kita alami secara historis, sosiologis maupun secara politis. Jadi bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan ya, kajiannya atau kita sebagai bangsa sebagai mahasiswa ya untuk melihat siapa bangsa Indonesia jangan lupa dari ketiga hal tadi minimal. Apa itu? Sosiologis, antropologis, historis, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah politis, gitu kan ya. Nah, jadi bangsa dalam arti politis dan kita sudah membicarakan kemarin beberapa parameternya ya. Dengan segala dinamika dan tantangannya. Oleh karena itulah, tetap ya kita kembalikan secara politis diikat kesepakatan kita apa yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, sebagaimana landasan dalam mata kuliah kita tidak boleh keluar dari 4 hal, ya kan, landasan kesepakatan berbangsa kita. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita, Bapak ulang lagi pasal 35, pendidikan kewarganegaraan itu meliputi pertama apa? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itu kan ya? Itu nilai-nilai kajian yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keempat hal itu jangan dilupakan sebagai landasan material ya perkuliahan kita. Nah, hari ini kenapa Bapak ingatkan lagi itu? Karena kita akan masuk pada tema yang sudah Bapak sebarkan ya, sudah Bapak share ya pada pekan yang lalu materinya yaitu tentang integrasi nasional. Pak ulangi, hari ini kita akan berbicara mengenai berkaitan dengan masalah integrasi nasional. Mohon diingat Bapak ya sampaikan bahwa ini kalau kita bicara integrasi juga ada kadang-kadang kita tertukar dengan istilah integritas. Alas, beda ya. Nah, jadi kalau sama-sama dalam bahasa Inggris ada integrasi, ada integritas. Nah, yang akan kita bicarakan masalah integrasi ya. Nah, walaupun nanti di dalam berbangsa ya integritas juga merupakan suatu hal yang mendasar gitu kan ya, nanti dalam menjalankan kehidupannya, terutama nanti kaitannya dengan syarat-syarat ya memperkuat integrasi nasional perlu ya di pihak elit terutama itu mempunyai integritas. Ya itu nanti ya konsep-konsepnya. Tapi tema kita juga apa? Integrasi
integrasi nasional. Oleh karena itu mari ya sikapi, coba kaji ulang ya apa yang ada di dalam PPT kita. Insya Allah ini sudah Bapak siapkan. Nah, hanya Bapak lupa yang mana, apa yang ini atau yang sebentar, kalau Bapak ini ada dua nih. Yang mana ya? Judulnya hampir sama sih. Bukan hampir sama nih. Oh ya, betul yang ini. Nah, Bapak kemarin yang dikirimkan itu yang ringkas saja, tapi ini ada yang editannya ya. Nah, coba perhatikan pada judul kita kali ini. Nah, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dari judul ini nampak kepada kita ya, atau yang dimaksud dengan judul ini dikatakan sebagai salah satu parameter. Artinya apa? Ya, intinya ya, kita akan berbicara pada misi pembelajaran kita adalah yang ini. Ya, kalau dalam kaitan pembagian materi-materi atau cakupan di pembelajaran kita adalah NKRI, gitu kan ya. Jadi yang ketiga ini konsepnya, jadi Pancasila, Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan yang ketiga apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kaitan konsepnya adalah berarti ke sini, kesatuan bangsa. Jadi concern kita pada kesatuan bangsa, maka salah satu parameter yang harus kita pahami, yang harus kita kaji permasalahan berkaitan dengan integrasi nasional. Kan gitu ya. Oke, sebab kenapa salah satu? Karena ada lagi nanti kita akan berbicara kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa ini, ya, itu nanti ada disebutkan wawasan kebangsaan. Insya Allah nanti wawasan kebangsaan kita akan mendiskusikannya setelah UTS, insya Allah. Ya. Nah, tapi sekarang kita berbicara konsep teoritis akademisnya adalah integrasi nasional. Nah, dikatakan salah satu parameter. Kenapa hal ini menjadi hal yang penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, mari kita kaji ya apa yang dalam PPT di situ. Jadi persoalan yang kita hadapi sekarang adalah dalam berbangsa itu kepedulian yang perlu kita tanamkan ya, berkaitan dengan ini. Ya, silakan tadi ada yang sudah bergabung, tolong dibacakan apa yang menjadi renungan kita ini atau yang jadi renungan kita menjadi bahan kajian kita ke depannya. Silakan siapa yang akan membacakan? Orang Cimahi itu mana tadi teh? Halo? Siapa tadi yang Cimahi itu? Lupa Bapak teh. Silakan. Siapa namanya? Patur, Pak. Oh, Patur. Maaf Bapak. Ya Patur, silakan Patur. Kita baca renungan ini. Renungan bersama. Bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalam negara agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa. Oke, baik. Jadi konsep berbangsa Indonesia kembalikan kepada apa yang tadi Pak sampaikan ya pembicaraan pekan kedua kemarin tentang visi dan misi dan persoalan. Visi dan misi apapun yang terjadi dalam persoalan kehidupan kita maka jangan dilupakan. Atau Bapak balik kalimatnya, segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia ya satu di antara sekian persoalan itu adalah di sini ya tentang keanekaragaman. Gitu kan ya. Jadi bagaimana tentang keanekaragaman ini ya yang dapat merusak pada persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu tugas kita adalah untuk perlu didiskusikan kita adalah di sini. Yang ada di dalamnya memiliki rasa persatuan kehendak. Ini kan persoalan yang kita alami sekarang aja. Gitu kan. Dan tujuannya untuk apa? Konsep berbangsa Indonesia ini persatuan dan kesatuan ini ya, salah satu kepentingan dasar dalam berbangsa adalah tercapainya kehidupan yang disebut dengan kesejahteraan bangsa. Jadi kata kuncinya adalah kesejahteraan. Jadi bagaimana korelasi persatuan dan kesejahteraan. Penyebabnya apa? Keanekaragaman. Gitu. Nah, bagaimana ini kita mencapai? Oleh karena itu Bapak ingatkan lagi ya tadi di awal dimulai selalu berbicara di sini. Selalu berbicara ke sini kita sebagai bangsa. Karena konsep bangsa yang menegara itu tidak semata-mata, Bapak ulangi, tidak semata-mata karena persamaan sejarah, walaupun persamaan sejarah menjadi jati diri, latar belakang yang memunculkan jati diri bangsa. Perasaan senasib sepenanggungan, yaitu karena pengalaman sejarah yang sama.
Tetapi kembali lagi pengikat, kalau kita ingin ya yang disebut dengan nation, ya, jadi nation atau bangsa yang menegara itu adalah kembali pada visi dan misi itu. Nah ini mengingatkan kembali ya dari diskusi kata kunci atau paradigma kita berbicara. Oke, baik. Nah oleh karena itulah mari kita maknai apa sih sesungguhnya integrasi nasional itu dan apa sih urgensinya kita harus membicarakan itu. Ya. Kalau kita kepada Bapak ulangi lagi, integrasi ya, bukan integritas dalam konteks pembicaraan kita kali ini. Maka integrasi, ya, ini berarti di sini konsepnya adalah harus ya, kita gali ada tentang kesediaan bersatu, ya, meskipun memiliki perbedaan adalah realita. Bapak ulangi, perbedaan adalah realita, keniscayaan. Ini yang perlu disadari oleh kita. Dan ini sekarang yang sedang kita hadapi ya, ujian. Ya, cobaan-cobaan dalam kehidupan berbangsa, terutama ketika kita menjelang tahun-tahun politik. Oke, ya. Nah, oleh karena itulah, ya, kalau kita baca di dalam buku ya, literatur yang Bapak wajibkan baca itu, ya, ini adalah munculnya kesadaran kalau istilah Qur'an di sini. Jadi adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Kita berbeda, tapi bagaimana bersatu. Makanya keanekaragaman dengan prinsip nanti ya, yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Ujung-ujungnya kita kembali pada parameter tadi, persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kalau dari dua konsep yang kesediaan bersatu, nah, karena realita adalah keanekaragaman. Kalau kita memang semuanya serba satu, nggak ada masalah, kan? Justru masalahnya karena memang kita realitanya adalah memiliki perbedaan. Gitu. Ini konsep ya. Jadi bagaimana persatuan, tapi di sisi lain kita berbicara keanekaragaman. Nah, konsep-konsep apa yang kita bisa bicarakan nanti. Nah, oleh karena itulah, ya, ini ada beberapa pakar ya yang kita kutip di dalam literatur itu ya, mengatakan ya, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Yang berarti ini kembali pada unsur-unsur negara. Jadi bangsa yang menegara, maka ya, bagaimana unsur-unsur ya, tiga unsur utama atau disebut unsur konstitutif kalau kita pakai teori dari Oppenheim gitu kan ya. Yaitu apa? Berbicara tentang bangsa yang menegara itu, konsep negara selalu tidak dilepaskan dari ya, pemerintah, masyarakat, dan wilayahnya. Atau dibolak-balik gitu. Rakyatnya, pemerintah, wilayahnya, dan pemerintah yang berdaulatnya. Demikian pula sini, kutipan yang kedua, kita lihat pembentukan suatu identitas nasional, yang tidak lepas, nah kembali lagi identitas nasional ya, dan penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam suatu wilayah kesatuan, atau kesatuan wilayah. Terus di sini bersatunya suatu bangsa yang mempunyai wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi konsepnya kembali lagi ini pada nation. Ya, nation adalah bangsa yang menegara. Maka kita berbicara bangsa dan pula konsep misalnya negara bagaimana mesatukan ya konsep-konsep itu. Ya, sudah pasti berbicara tadi seperti kita belakangnya keanekaragaman. Ya, jadi berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan identitas nasional. Maka marilah kita masuk ya apa saja kalau begitu ya untuk keanekaragaman perbedaan yang terjadi itu ya. Yang menarik barangkali ya di sini adalah dari bukan menarik ya harus menjadi kajian terutama kita dari Myron Weiner ya, yang dikembangkan di dalam tulisannya Ramalan Surbakti. Ya. Maka Myron mengatakan ya mengemukakan ada 5 hal ya integrasi nasional ini yang beliau istilahkan adalah lebih cocok katanya integrasi politik gitu kan. Jadi kata nation tadi kan, nah maka bangsa yang menegara itu lebih cenderung pada dasarnya politik tadi. Jadi bangsa yang menegara itu konsepnya kesamaan karena visi dan misi. Bahwa latar belakang tadi kita sudah bahas dan kemarin sudah dalam berbicara identitas nasional. Ya. Nah, oleh karena itulah ya integrasi politik ini ya, ada 5 hal yang perlu kita kaji. Ya. Nah, penyatukan masyarakat dengan sistem politik di sini. Jadi integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Jadi bagaimanapun kendalinya adalah ya, parameter dasarnya itu adalah pada sistem politik. Nah, oleh karena itu ada 5. Nah, yang pertama disebut dengan integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, artinya elit dan massa, dan yang kedua integrasi tingkah laku. Nah, apa saja uraian kelima halnya itu? Nah, coba kita lihat. Oke, Irfan lagi.
Iman, ya. Coba kalau kita berbicara yang pertama di sini, kira-kira menerjemahkan ya dari bahasa yang ada dalam narasi ini ya dengan gambaran ini, bagaimana pemahaman Anda, Iman? Halo, Man? Pak, gimana? Ya, bagaimana nih interpretasi dari narasi yang ada di atasnya ya dengan gambaran ini? Kira-kira yang disebut dengan integrasi pertama disebut integrasi bangsa itu apa? Atau nation ya, bagian dari politik di sini. Karena tadi Mairan itu mengatakan lebih cocok bagi integrasi politik katanya kan? Karena ini proses politik gitu. Bangsa itu nation. Gimana menafsirkannya, Man? Kalau dilihat dari itunya Pak, penjelasannya sama gambarnya, jadi integrasi bangsa itu usaha untuk menyamakan ya Pak, menyatukan seluruh ragam budaya dan sosial di Indonesia menjadi satu dan membentuk suatu politik yang satu gitu Pak, politik Indonesia. Oke, baik, terima kasih Hilman ya, Hilman. Ya, jadi memang ketika kita bisa menafsirkan ya gambar ya ini ya atau ilustrasi ya, gambar ini kembali, tapi kata kuncinya pada narasi ya. Jadi pada kuncinya pada narasinya. Nah, ini ada sebagai ilustrasinya saja. Nah, oleh karena itulah jadi integrasi bangsa, kalau kita berbicara bangsa melihat tadi kata kuncinya keanekaragaman, gitu kan ya. Jadi realitanya lah, faktanya memang seperti itu. Maka bagaimana ini proses ya kita menyadari tentang keanekaragaman ini dalam bidang sosial budaya. Bapak selalu ya, memberikan satu contoh yang sederhana. Saya atau Bapak jadi orang Sunda kan bukan keinginan Bapak gitu. Demikian pula Anda yang berasal dari Jawa gitu kan ya. Nah, ini ada suatu fenomena yang menarik barangkali. Bagaimana kita menyadikan keanekaragaman ini? Bahwa saya ini ya sunatullah takdir gitu kan untuk menjadi orang Sunda. Nah, bagaimana saya mensyukuri menerima kesundaan ini? Nah, tidak perlu saya misalnya walaupun ya ada pemikiran atau pemahaman bahwa kelompok masyarakat tertentu mempunyai strata yang lebih tinggi dibanding yang lain. Apakah saya bisa karena melihat kita ingin menjadi kayak strata orang lain? Gitu ya, atau berkelompok lain. Bisa nggak? Nggak mungkin kan? Gitu. Karena memang takdirnya adalah kita sebagai yang kita terima sekarang. Gitu. Nah, tinggal persoalannya adalah kembali lagi ini proses penyatuan keanekaragaman itu, kesadaran. Nah, tanamkan dulu masalah kesadaran tadi. Siapa saya, gitu kan ya? Nah, dan bagaimana melihat keanekaragaman ini. Nah, kalau masing-masing di antara kelompok-kelompok itu mempunyai kesadaran tentang itu, ya, bahwa ini adalah suatu realita, barangkali ini ya bisa menjadikan salah satu yang mendukung terhadap proses integrasi ini. Kemudian nanti dengan mengakui, nah ada perhal yang lainnya, ada dengan ya, kita dari takdirkan, maka Tuhan tidak akan membeda-bedakan ya di atas karena perbedaan-perbedaan itu, gitu, tingkat sosial dan sebagainya itu, kedudukan. Walaupun kadang-kadang kan muncul ya sikap bahwa kamilah kelompok yang paling tinggi, gitu kan, kelompok yang paling harus dihargai dan sebagainya. Nah, ini persoalannya, gitu. Padahal, Bapak ulangi lagi ya, bahwa keanekaragaman adalah keniscayaan, realita. Nah, kita pakai bahasa spiritualitas kita adalah takdir. Gitu. Ya. Jadi kalau saya sebagai orang Sunda nggak perlu saya ingin jadi orang Jawa, tapi jadilah saya sebagai orang Sunda yang benar gitu kan, yang baik, yang bertanggung jawab ya, terhadap fungsi gitu kan ya, kontribusi apa yang bisa dilakukan terhadap kembali pada prinsip berbangsanya. Gitu ya. Nah, ini saya kira ilustrasi gambarannya kita berbicara keanekaragaman sosial budaya kita. Ya, ini integrasi bangsa. Jadi kata bangsa di sini adalah penyatuan kelompok keanekaragaman sosial budaya kita. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua tadi apa? Yang kedua itu integrasi wilayah kan ya? Oke. Nah, apa sih integrasi wilayah? Silakan ditafsirkan. Ya. Bapak tahu ini lupa yang ininya. Siapa saja yang oke. Bapak tidak melihat di sini. Nah, ya mungkin selain Hilman, Patan tadi sudah gabung kan Patan ya? Patan silakan Patan. Langsung yang dua Pak. Volumenya punten Patan agak diperkuat. Halo. Ya, Sudah diperkuat. Silakan, udah.
integrasi wilayah menunjuk Ya. pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang menganggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu, Pak. Ya. Jadi di sini kata kuncinya apa? Kalau kita lihat dari narasi yang ada pada poin kedua ini, merujuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit yang kecil, ya, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi kata wilayah di sini tidak semata-mata ya kita berbicara posisi gitu kan ya, tapi di sini berkaitan dengan integrasi adalah kewenangan di sini. Jadi pembagian kewenangan, penghargaan terhadap wilayah-wilayah yang mempunyai identitas lokal, kearifan lokal tertentu. Jadi bagaimana pusat di sini pemenangnya, pembentukan wewenang kekuasaan nasional, menghormati, menghargai keaneka ragaman tadi dari sosial budaya, tapi kita berbicara karena wilayah di kita itu identik ya, atau pada dasarnya kajian di sini dalam politik adalah wilayah itu identik dengan identitas kewilayahan. Jawa Barat identik dengan Sunda, atau kita berbicara Jawa Barat, Sunda, gitu kan ya. Berbicara Sunda dan Jawa Barat, walaupun orang Sunda tidak hanya menjadi penduduk Jawa Barat tentunya, gitu. Tapi identitas ini. Nah, makanya pusat bagaimana menghormati keanekaragaman yang ada pada kelompok-kelompok di daerah ini. Ya, kita dengar kemarin muncul, gitu kan ya, fenomena politik ya yang cukup mengkhawatirkan. Ya, dua fenomena yang menarik gitu kan ya, kasus tentang penggunaan bahasa Sunda gitu kan ya oleh pejabat gitu kan ya. Kemudian juga kemarin ketika ungkapan-ungkapan tentang ya, tersinggungnya saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan karena masalah pemindahan ibu kota negara gitu kan ya. Nah, ini membuktikan ya di antara kita ya terjadi hal-hal seperti itu. Nah, di sisi lain bagaimana kebijakan kewenangan pusat menghormati keanekaragaman pada wilayah ini. Ini pengaturannya di sini. Termasuk nanti koordinasi, gitu kan ya, tidak merusak ya, konsep kita, parameter kita tadi persatuan dan kesatuan, karena hubungan antara daerah. Karena di kita tuh daerah itu adalah akan menjadi identik ya suatu identitas. Kembali kaitan dengan identitas nasional itu. Ya. Jadi bagaimana penghormatan, termasuk nanti di kekuasaan wewenang di sini ya atas unit-unit sosial ya. Nah kaitannya dengan masalah kesejahteraan tadi. Sering kita dengar ya. Kalau kita berbicara ya, taruhlah kita yang anggap ini sekarang 20 ya 27 ya perpisahan kita ini atau per wilayah saja ya. Apakah kekayaan ya yang ada di daerah Papua ini hanya untuk kesejahteraan orang Papua. Tetapi di sisi lain kita juga sering orang Papua ini adalah kekayaannya begitu melimpah, tapi kenapa masyarakatnya masih tergolong, ya masih ada banyak gitu kelompok-kelompok tergolong tertinggal ya, dalam masalah kesejahteraannya. Jadi ini keterkaitannya parameter persatuan kesatuan tadi kembali pada kesejahteraan. Nah, terlihat melihat kewilayahan kita. Jadi ini kewenangan pengaturan yang berkaitan dengan hal itu. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian tadi yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah elit massa. Jangan dilupakan tadi yang pertama adalah ya, integrasi bangsa merujuk kepada keanekaragaman identitas lokal, kearifan gitu kan ya tadi. Yang kedua adalah tadi integritas wilayah kaitan dengan pengaturan wewenang pusat ya dengan daerah ya. Jadi nanti kita berbicara hal-hal pengaturan politiknya yang disebut dengan desentralisasi, gitu, otonomi daerah, gitu. Kemudian juga mungkin masalah kaitan dengan bantuan dan lain sebagainya. Nah sekarang yang ketiga elit massa, artinya di sini merujuk kepada apa? Kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini adalah komunikasi politik. Jadi komunikasi politik terutama adalah komunikasi antara pemerintah pusat atau elit antara elit, artinya adalah elit di sini berarti adalah suprastruktur yang disebut dengan pemerintah itu, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dengan masyarakat. Nah, komunikasi politik gitu kan yang tidak jalan karena tersumbat ya ada sesuatu lain hal, maka tadi keramaian. Kemarin kasus Wadas. Apa yang Bapak maksud kasus Wadas bisa dipahami? Fenomena Wadas kemarin? Ya.
Coba, apa yang disebut kita Wadas kemarin, kasus Wadas itu? Pak Dea, mendengar nggak Pak Dea? Halo Pak Dea? Tampaknya kurang ini. Ya. Aldrin? Aldrin? Mendengar nggak Aldrin? Ya Pak, Nah, Aldrin, mendengar nggak? Memperhatikan nggak fenomena kemarin kasus Wadas? Di mana itu Wadas? Di berita kurang terdengar Pak, maaf. kurang mendengar, maksudnya kurang, suara Bapak tidak terdengar. Ya Pak, desanya putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Kenapa ya? Sinyalnya mungkin ya. Oke, atau siapa saja barangkali gini, yang kasus Wadas, siapa yang memperhatikan kasus Wadas, coba? Ini kepedulian kita nih. Nah, ini kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan integrasi ini masalahnya gitu ya. Ada berkaitan dengan masalah, tapi ini khusus kita berbicara kasus elit massa ini. Oke, Salma, mendengar nggak Salma Usaf? Ya, Bapak. Nah, Salma, mendengar nggak, ada memperhatikan nggak yang terjadi fenomena kehidupan kenegaraan kita ya, tentang kasus Wadas? Apa itu kasus Wadas? Salma kurang tahu, Pak. Kurang memperhatikan dengan kepedulian terhadap masalah-masalah kehidupannya. Oke, beritanya ramai ini kasus Wadas kemarin. Oke. Patan, bagaimana Patan? Mendengar nggak Patan? Dengar Pak. Nah, coba apa yang Bapak maksudkan tadi pertanyaannya? Anda peka nggak terhadap fenomena kehidupan nasional kita sekarang? Ya Pak, yang di Wadas Pak, di tepatnya di Purworejo. Apa sih itu kasusnya? Itu pembangunan proyek Pak, bendungan kalau nggak salah kemarin itu, yang jadi proyek strategis nasional, tapi itu ditolak oleh warga desa Wadas tersebut kalau nggak salah ya Pak. Oke, coba kita klarifikasi, coba kita clearkan. Apakah masyarakat di dalam kasus yang kemarin menolak bangunan atau masalah lain? Atau ada masalah yang lain? Sengketa tanah Pak kalau nggak salah. Sengketa tanah karena pembangunan waduknya ataukah karena hal lainnya? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan? Menambah apa yang disampaikan info dari Patan tadi, kasus Wadas betul ya, itu memang ada terjadi polemik gitu, pro dan kontra kan di masyarakat di situ. Tapi sebetulnya yang dimunculkan kasusnya adalah apakah menolak pembangunan waduk itu? Oke, coba Bapak perhatikan ini kaitannya dengan masalahnya ini adalah elit massa yang kali lagi ya. Coba perhatikan lagi. Coba Bapak yang tahu nih. Ini suatu contoh saja. Tadi kita berbicara elit massa. Nah, kasus Wadas. Kasus Wadas itu kan terjadi polemik ya yang cukup melebar kan ya. Bahkan menjadi suatu kasus ya, yang ini karena ada masalah komunikasi politik kita. Elit dan massa. Muncul ya kan di pemberitaan ya, bahwa tidak benar ya polisi ya, menangkap masyarakat yang kontra terhadap masalah itu. Yang jadi masalahnya apa? Bukan kalau petangkap itu bukan masalah waduknya, tapi masalah tambangnya, penambangan batu andesit itu yang punya masalah. Jadi di luar masalah bendungan gitu kan ya. Nah, walaupun itu pun sudah clear juga, memang ada keterkaitan. Kenapa? Karena batu andesit itu akan digunakan ya sebagai ya, sarana untuk membendung itu batu-batunya kan akan digunakan itu kan sematerialnya. Masyarakat kan terjadi pembelahan dua kelompok yang pro dan yang kontra. Itu hak mereka kan kalau terjadi perbedaan kan. Ya. Wajar di mana-mana perbedaan. Tapi masalahnya apa? Tapi kenapa muncul ya menurut salah satu versi bahwa itu adalah masyarakat akan terjadi ketegangan gitu kan ya, pertentangan ya sehingga bisa mengganggu keamanan sehingga turun tangan lah aparat gitu kan ya. Karena kan di antara pro dan kontra. Di sisi lain kata masyarakat kami tidak terjadi ketegangan di antara pro yang kontra, biasa-biasa aja saling menghormati menghargai. Tapi kenapa kok aparat sama tangan? Bahkan ya, kita lihat di media sosial terutama kan ya ada video-video tentang penangkapan yang dibawa kemana. Nah, apakah sekeras itu? Terus di sisi lain juga apa alasannya masyarakat menolak? Dan tidak melarang kan kalau ada masyarakat yang ingin mengizinkannya
Bentar ya, Bapak Dani. Baterainya udah baterai habis. Ya, jadi masyarakat tidak ini. Ya, tapi kenapa terjadi perbedaan sehingga terjadi ketegangan? Ya, bahkan sampai harus turun tangan dari Komnas HAM dan sebagainya. Nah, artinya apa? Nah, ini kembali lagi, ini bisa mengancam integrasi ya, nasional kita berkaitan dengan antara komunikasi elit dengan massa. Ya, antara kebijakan di satu sisi, gitu kan ya, dari pemerintah, gitu kan ya. Di sisi lain adalah aspirasi. Bagaimana makan itu? Dan itu yang tergampang. Kata kunci adalah komunikasi politik ya, antara elit dengan masanya itu, kan ya. Nah ini barangkali konsepnya yang ingin Bapak sampaikan karena ada fenomena yang muncul tadi. Dan ini bisa mengancam, gitu kan ya. Ujungnya pada kesejahteraan. Kesejahteraannya apa lagi? Tadi kenapa yang pro, gitu kan ya? Nah, yang pro ya karena mungkin saja karena ingin dia mendapat keuntungan dan pindahan. Tapi yang kontra apa? Ya, yang kontra juga kita lihat ya terganggu juga. Kenapa? Ya namanya penambangan dimanapun nama-nama batu itu pasti akan merusak lingkungan dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini dua hal ya yang masing-masing punya argumentasi. Nah kembali lagi kata kuncinya adalah ya, komunikasi antara elit dan massa, komunikasi politik bagaimana menyerap aspirasi-aspirasi yang memang antara pro dan kontra adalah suatu hal yang wajar dimanapun akan terjadi. Tapi persoalan bagaimana menyamakan persepsi. Kata kuncinya adalah komunikasinya. Oke, baik, kembali lagi pada yang tadi yang ketiga ya. Tadi ada berapa? Ada 5 ya. Oke, ini tadi yang keempat ya adalah integrasi nilai. Ya, narasinya kita lihat menuju kepada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Kembali kata kuncinya adalah integrasi berkaitan dengan tertib sosial, ketertiban keamanan. Nah, apa sih karena nilai di sini? Konsensus terhadap nilai minimum. Ya, artinya adalah standar nilai ya, tentang menghormati ya, keanekaragaman, ya, sistem nilai yang keyakinan yang dimiliki. Ya, karena di kita memang persoalan-persoalan nilai ini kaitannya juga dengan pandangan hidupnya. Dan kalau kita berbicara nilai, sumbernya adalah berbicara tentang agama, ya, adat istiadat, ya, termasuk istilah berbicara budaya adat istiadat itu kepercayaan. Nah, ada nilai-nilai, tapi kembali lagi seberapa jauh sih nilai-nilai itu kita berbicara pada kepentingan kita, khususnya masalah keterlibatan sosial ini. Maka kata kuncinya kesejahteraan dan keamanan. Jadi kesejahteraan dan keamanan ketertiban. Ini dua hal yang tidak boleh dilepaskan bahwa kebutuhan hidup masyarakat, manusia dalam bermasyarakat berbangsa adalah dua kepentingan dasar yang harus kita perhatikan. Tertib sosial dan juga kesejahteraan. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang dipakai ya menghormati keanekaragaman nilai ini adalah perlu kelegowoan. Ya, perlu kita mau bersedia menerima kembali pada konsep tadi integrasi, menerima tentang keanekaragaman dalam keyakinan itu. Nah, ini akan menjadi persoalan manakala nanti ini berkaitan dengan ya, nah muncul nanti istilah toleransi. Ya, ingin menghilangkan perbedaan itu kaitannya nanti dengan istilah radikalisme. Bahkan yang cukup heboh, nah, sebetulnya konon katanya itu adalah ya fenomena lama, tapi kok diangkat kembali sekarang masalah pengharaman terhadap wayang, misalnya gitu kan ya. Nah, ini kan kemarin muncul ya. Jadi beberapa hari belakangan ini ya haram wayang itu lagu lama gitu. Tapi kalau kita berbicara nilai, ya nilainya apa sih yang diinginkan ini gitu ya, keanekaragaman ini. Ya, walaupun di satu sisi ada kelompok ya, misalnya yang memang kalau mengatakan merah ya harus merah, putih harus putih gitu kan ya, sekalipun pahit. Nah, tapi di sisi lain kayak nilai masyarakat yang keanekaragaman tadi ini. Ya, jadi tidak bisa kita hanya berbicara hitam putih saja gitu. Bahwa dalam hidup bermasyarakat selalu terjadi dialektika. Nah ini perlu juga Bapak sampaikan. Ya, ini ada nilai minimum itu keanekaragaman itu bagaimana. Ya, oleh karena itulah kembalikan lagi nilai-nilai kata ada berbangsa adalah pada tertib sosial. Tapi ujungnya tadi pada kesejahteraan. Yes. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap yang keempatnya. Jadi integrasi nilai. Ya. Jadi konsensus terhadap nilai minimum. Ya, kembali kepada kontribusi terhadap ketertiban. Ya.
Jadi di sini juga ya mana muncul tadi Islam bagaimana menghormati keanekaragaman ya memang masyarakat tidak bisa dipaksakan harus pakai standar kita. Nah, pentingnya di sini adalah dakwah gitu kan untuk mengkaji nilai itu. Dan pergian dakwah kan tidak bisa dengan hanya kekerasan dan sebagainya. Sebab akan muncul persoalan yang kita kaitan Bapak tadi sebutkan, ya bisa saja berbicara istilah intoleransi, radikalisme dan macam-macam. Gitu kan ya? Nah, ini bisa membahayakan atau berkaitan dalam integrasi nilai. Terakhir tadi yang kelima ya, kita berbicara integrasi perilaku, ya, integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Ya, ini adalah penciptaan tingkah laku kontribusi. Ya, oleh karena itulah bagaimana ya kontribusi ya dari yang kita miliki, potensi yang kita miliki berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Gitu. Jadi tidak bisa kita memaksakan orang lain harus kayak kita atau kita ingin seperti orang lain yang itu enggak ya. Tapi kontribusi kita apa? Ya. Jadi ini integrasi politik. Jadi adalah masing-masing berkontribusi lah, ya. Oke. Jadi untuk pencapaian tujuan bersama apa tadi kata kuncinya? Ketertiban sosial yang ujungnya juga berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Ya. Ya, sudah tentu kalau kita kaitan kepentingan nasional, ketertiban sosial, ya, untuk kesejahteraan itu ya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia kita. Saya kira itu mengenai jenis ya yang harus kita perhatikan ya tentang integrasi. Ya, ada komentar terlebih dahulu? Saya persilahkan sebelum kita berbicara tentang yang lainnya. Oke. Enggak, Fatur, ada yang lainnya karena Bapak sulit untuk menyebutkan kalau tidak on ya. Tapi ya, mangga persilahkan kalau ada yang dengar. Nadia, mendengar nggak Nadia? Ya, ternyata susah juga ya Bapak ngeceknya. Devina, halo Devina. Ada yang komentar Devina dari 5 jenis ya menurut Weimar tadi itu yang di dalam bukunya Pak Ramlan Surbakti itu Ramlan Surbakti. Oke. Belum ada komentar, Pak. Ya, belum ada komentar. Baik, kalau begitu kita lihat pada konsep yang kedua yang kalau tadi adalah The Weimar itu ada 5 ya, Weimar itu ya. Nah, sekarang mau kita lihat hal yang lainnya ya. Oke, nah. Jadi ya dari 5 pandangan yang menurut Weimar tadi ya, nah, pada hakikatnya kalau kita berbicara ya bangsa, kita kembali ke keanekaragaman tadi. Nah, kemudian ada lagi, nah ini yang menarik dalam realitanya ya. Kalau kita berbicara jadi 5 pendapat Weimar tadi, jadi bisa kita kategorikan ya, bisa juga menurut perspektif yang lain ya. Kita bisa melihat misalnya di sini adalah aspek politik ya, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, jadi kalau kita berbicara pada pendekatan ketahanan nasional ya, kita berbicara mereka pada di sini di samping aspek-aspek tadi kewilayahan ya nantinya. Tapi kalau kita dalam pengaturan kehidupan politiknya, maka berbicara politik, ya, ekonomi dan sosial budaya. Nah, bagaimana kita berbicara politik itu? Maka integrasi politik. Nah, ini perspektif yang lain ya. Nah, tadi kita berbicara di Weimar tadi 5 hampir sama saja, tapi ini lebih sederhana penglihatannya. Ya, sistematikanya yaitu apa integrasi politik maka berbicara adalah ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah kembali lagi tadi intinya apa? Kalau kita berbicara vertikal maka berarti di sini menyangkut hubungan elit massa baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyatnya. Intinya apa tadi adalah kepada menjembatani komunikasi politik, proses politik ya partisipatif tadi. Ya, jadi yang di atas kembangunan kebijakan itu tidak bisa hanya penting kebijakan. Walaupun tujuannya pasti berbicara tadi kesejahteraan, tapi juga ingat tadi ya ada dampak gitu kan ya yang perlu kita pikirkan apakah itu nanti terhadap kesejahteraan masyarakatnya, ya, orang perorangannya maupun tadi kesejahteraan masalah penggunaan lingkungan, dampak lingkungannya. Ya, itu dimensi vertikal. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya ketika kita bicara integrasi politik adalah dimensi horizontal. Yaitu apa? Hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, ya, antar umat beragama, ya, dan golongan masyarakat di Indonesia ini. Karena lihat keanekaragaman tadi. Nah itu integrasi. Jadi ini mungkin bisa dikalikan dengan perspektif lain ya ketika kita berbicara yang 5 tadi. Ya.
Oke. Kemudian yang kedua, kita berbicara integrasi ekonomi. Artinya adalah kesesuaian ya terjadinya terintegrasi ini sehingga tidak karena ada ketergantungan, jadi ada interdependensi antara bidang ekonomi satu dengan bidang ekonomi yang lainnya. Ya. Ya, kembali lagi kebutuhan rakyatnya Bapak kesejahteraan. Jadi jangan sampai mengorbankan terjadi ego sektoral bahwa inilah yang paling penting. Gitu. Misalnya kita berbicara di sini ada ekonomi tentang pertanian gitu kan ya. Nah ini menekan pada perindustrian, nah lagi penekanan pada pariwisata. Nah, bagaimana hubungan contoh yang 3 saja ini antara misalnya tadi pertanian, industri ya dan pariwisata. Nah, tapi juga kita harus lihat dari sini nanti kepada dampak masalah sosialnya. Ya. Untuk tujuan tadi kesejahteraan dan tertib sosial. Kan gitu ya. Nah, ini kali ini adalah antar ekonominya. Kemudian yang ketiga ya, pada dasarnya kita sosial budaya. Jadi kesediaan bersatu kelompok sosial budaya di masyarakat. Nah, tadi juga kaitan dengan kalau dikaitkan dengan politiknya tadi adalah horizontalnya, kan ya. Oke, saya kira itu tadi mengenai jenis ya dari integrasi dan persoalannya. Bapak sengaja di persoalannya walaupun di sini dirinci ya. Nah, kemudian dari diskusi kita tadi, maka intinya ya pentingnya integrasi nasional itu yang mana? Nah, Bapak ingin menggarisbawahi yang kalimatnya coba diperhatikan di sini. Ya. Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Ya. Pemerintah yang berkeabsahan atau legitimit ya, merupakan faktor penting dalam pembentukan negara dan bangsa. Mohon menjadi renungan kita bersama. Artinya apa? Ya, bahwa ketika tadi persoalan ya, yang kita contohkan ya, masalah elit masa, bagaimana mengundang partisipasi yang antar kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya dengan aspirasi rakyat, maka akan menguji ini. Seandainya pemerintah yang mempunyai kewenangan gitu kan menentukan kebijakan ya, nah, legitimit ada keabsahan tingkat kepercayaan tinggi. Nah, ini ada sangat penting, merupakan faktor penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Ya. Nah, ini silahkan direnungkan, mari kita uji dan kaji ya. Jadi apa ya, makna yang dikemukakan oleh Mainer ini. Jadi Myron Weiner ini. Ya. Jadi pemerintah yang berkeabsahan merupakan faktor penting bagi pembentukan negara bangsa. Negara bangsa itu adalah nation, itu nasionalisme itu. Ya, bangsa yang mana negara itu, pembentukan negara bangsa. Oke, nah ini Bapak tentu saja ya tugaskan untuk direnungkan. Nah, kemudian nanti disintegrasi, saya kira tadi kita berbicara fenomena yang ya contohnya ya bisa terjadi ketegangan tadi lah ya antara Sunda ya dengan elit tadi kasus-kasus ini kan pula kasus masalah IKN ya tentang pembentukan undang-undang pengesahan pemindahan ibu kota negara. Nah, oleh karena itu ada beberapa diskusi, barangkali ada hal yang ini ya beberapa hal ini banyak yang ini Bapak tugaskan saya untuk yang dibaca. Ya, ini cara pengembangan integrasi, caranya bentuknya bagaimana. Nah, di sini coba nanti direnungkan ya untuk bahan-bahan diskusi. Kembali lagi apa yang Bapak tugaskan kepada Hilman dan Hilman sudah mengumpulkan. Nah, satu di antara bahan diskusi kita nanti adalah masalah ancaman disintegrasi bangsa. Nah, oleh karena pengembangan bagaimana upaya-upaya ini di sini dikemukakan ya ada beberapa contoh ya tentang bagaimana sejarah integrasi di Indonesia, tapi juga ya kita bisa berbicara nanti pengalaman fenomena bagaimana terjadi disintegrasi kita ya. Nah, ini Bapak sarankan untuk dibaca sajalah untuk dipahami karena kita sudah pukul 8:05, saya kira cukup lah untuk ini. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini ya. Hilman, Fatur ya, yang masih bisa join on cam-nya. Yang lainnya nampaknya masih ada terkendala ya. Oke. Fatur ada komentar orang daerah Birigip ada? Ya, ini persoalan kita ya. Jadi ini ternyata cukup
banyak persoalan-persoalan kita yang bisa mengancam pada disintegrasi bangsa ini. Oleh karena konsep-konsep integrasi tadi ya, dari pendapat Weiner yang kita kutip ya, kemudian ada beberapa sejarah pengalaman kita ya ketika terjadinya perpecahan atau konflik ya antar wilayah, konflik antar suku gitu kan ya. Bahkan sekarang yang tidak sedikit ya terjadinya polemik ya, konflik antar kelompok agama. Dan tidak sedikit sekarang dengan fenomena terjadinya pandemi misalnya juga ya, itu bisa menggugah ternyata ya, bisa menjadi pemicu ya, pemanfaatan ini ya terhadap konflik agama, SARA ya, tentang kebijakan ini. Nah kita ini makanya harus bijak ya, mendapat ya, mengejak mensikapi lebih-lebih Anda sebagai seorang yang berkecimpung menggeluti dunia informatika, khususnya ketika di era media sosial sekarang. Karena informasi begitu masifnya gitu kan ya, dan informasi-informasi ini tidak sedikit menimbulkan ancaman terhadap persoalan topik kita kali ini. Ya. Silahkan mungkin Anda bisa menemukan bagaimana ya, tentang kebijakan-kebijakan menghadapi pandemi dikaitkan dengan konsep tanda petik ya, perlakuan-perlakuan tertentu ditafsirkan ya, terhadap masalah keagamaan. Banyak kan? Ya. Nah ini perlu kedewasaan ya. Kita kembalikan lagi kedewasaan dalam arti ya kembali tadi pada kepentingan nasional berbangsa. Jadi apapun kita tema ya yang dibicarakan di dalam pembelajaran kita selalu dikaitkan dengan tidak lepas dari kepentingan nasional, konsep berbangsa bernegara Indonesia. Itu sajalah untuk hari ini ya, yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Hilman, Bapak biasa minta bantuannya ya, apa yang biasa dilakukan rutin. Oke, saya kira itu saja. Karena nanti kuliah lagi, Iman, nanti praktek kan ya, Man? Tapi prakteknya daring juga kan? Untuk hari ini hanya satu mata kuliah, Pak. Hanya satu mata kuliah? Oh, ya udah deh kalau gitu silakan istirahat lagi untuk mempersiapkan, mungkin sudah mulai banyak tugasnya kan. Halo Andre tuh, Andre sekarang udah on tuh. Gimana Andre? Andre ini sehat Andre, di mana Andre tinggal tuh? Oh di Antapani, nggak hujan Antapani? Aman terkendali ya. Gimana Omikron? Di sana rame? Ya, udahlah silakan kalau dilanjutkan lagi lah ya. Suasananya enak kayak di kamar menyendiri itu si Andre itu. Di mana Andre? Di kamar Andre atau lagi di mana nih Andre? Oh, di kamar. Oke, baik. Kita ini saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo,